Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita berada di dalam kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan li syajaratil iman, tentang pohon iman. Jelaskan tentang dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Berkata beliau, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufun rahim. Karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang dan sangat cinta kepada manusia. Tidak ada sifat jelek sedikit pun dari Allah kepada manusia. Katsirun minal mufassirin, banyak dari ahli tafsir, fassarul iman huna bis-shalah. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan iman di ayat ini dengan salat. Sehingga kalau ditafsirkan salat, maka mengartikannya Allah tidak melalaikan atau tidak melupakan salat kalian. Ilal kiblati allati kanu 'alaiha bi Baitil Maqdis qabla nushi. Yaitu ditafsirkan iman di sini ditafsirkan salat yang dilakukan oleh mukminin muslimin ketika menghadap Baitul Maqdis sebelum kiblat muslimin Baitul Maqdis itu dihapus. Haitsu mata unasun, bagaimana orang-orang mukminin yang sholat itu, yang sholat menghadap Baitul Maqdis wafat. Qabla an tunqala al-qiblata ilal ka'bati, sebelum kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Orang-orang dulu yang menghadap Baitul Maqdis itu yang telah meninggal itu gimana salat mereka? Fahasala inda ba'dihim istibah fi sa'nihim. Sehingga di kalangan sahabat terjadi kerancuan. Terjadi kerancuan tentang bagaimana sholatnya orang yang mati sebelum kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah turunkan ayat ini. Wa dzalika anna salatahum, sesungguhnya salat mereka ila Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, fi dzalikal waqt, ketika itu, iltizamun minhum li ta'atillahi wa rasulihi, itu mereka lakukan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya.
Wa dzalika huwal iman, dan itu termasuk iman. Ini kaitannya, walaupun ini ditafsirkan salat, maka salat itu adalah iman. Nah, wa hadhil ayatu, maka ayat ini surat Al-Baqarah ini 143 ini fiha bisyaratun kubro. Ayat ini mengandung berita gembira besar. Wa hiya annallaha la yudhi'u imanal mu'minin. Yaitu berita besarnya apa? Berita gembiranya apa? Allah tidak melupakan, tidak melalaikan keimanan orang beriman. Nah, jadi iman ini menjadi penentu bernilainya amal soleh. Suatu amalan itu baru punya pahala, baru bernilai kalau didasarkan pada iman. Nah, artinya misalnya orang kafir, Yahudi atau Nasrani, baca la ilaha illallah 1000 kali misalnya, atau berbuat nyumbang masjid sana sini yang disebut sedekah jariyah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebesar apapun kebaikannya orang-orang kafir, itu tidak bisa memberi manfaat. Kenapa? Karena satu ini, tidak ada iman pada mereka. Maka iman inilah yang menjadi penentu suatu amalan itu bermanfaat atau bernilai bagi orangnya. Qalla dzalikal iman au kasura. Sedikit atau besar keimanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak disia-siakan. Kama warada fis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, annallaha yukhriju minan nar man fi qalbihi adna mithqala habbati khardalin min imanin. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada sekecil biji paling kecil. Habba itu biji ya, dari iman. Nah, jadi iman ini diantara faedahnya, ini dikatakan oleh Rasul, menyelamatkan orang dari kekalnya di neraka. Walaupun mungkin dari sisi amalannya itu sangat sedikit, tapi masih ada titik iman. Setitik iman itu menjadi penyelamat. Sebaliknya tadi, orang yang kafir walaupun sebesar apapun kebaikannya, itu tidak mengeluarkan dari neraka. Mereka kekal di neraka, na'udzubillah. Kebaikan-kebaikannya di dunia oleh Allah langsung dibalas di dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan berita gembira besar, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mukminin. Wa bisyaratun, berikutnya ayat ini memberi kabar gembira likulli man amila amalan, bagi setiap orang yang beramal. Qasdahu ta'atallah wa rasulihi, dalam yang tujuannya itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Wa huwa muta'awwalun au mukhti'un, sekalipun ternyata amalannya itu muta'awwal atau mufti, keliru. Kalau muta'awwal ini dia tafsirkan ayat atau hadis, dia pahami sendiri, ternyata salah, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ketika beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
di perjalanan junub. Nah, karena dia mengira kalau junub itu untuk mandi besarnya, mandi jenabahnya itu karena tidak ada air, beliau gulung-gulung di tanah. Dia kias dengan mandi. Artinya dia kira bahwa tayamum itu untuk penggantinya wudu, kalau mandi penggantinya harus gulung-gulung di tanah. Setelah pulang disampaikan ke Rasul, maka Rasul mengajari sebenarnya tayamum itu sudah mengganti wudu dan bisa mengganti mandi, nggak perlu gulung-gulung. Artinya di situ Ammar bin Yasir ijtihad dan ijtihadnya itu keliru. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengulang mandi dan tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Ya, sholatnya Ammar itu sah. Walaupun tadi toharohnya keliru, salah. Ini namanya takwil atau mukhti, salah. Nah, bukan mentakwil, bukan memahami sendiri, bukan ijtihad sendiri, tapi mukhti, dia salah. Misalnya saja dia mau sholat, langsung meyakini Ka'bah itu di sana, ternyata di belakangnya, keliru. Sudah tinggal rakaat terakhir, ada orang datang, kemudian diputar oleh orang, Ka'bahnya di belakangnya. Itu selama tujuannya untuk mentaati Allah, maka itu tidak batal dan tetap sempurna pahalanya. Ini kabar gembira dan juga tanda kemudahan Islam. Islam itu tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, semua mudah. Dan itu kelebihan bagi umat Islam ini. Sebagai pembeda dengan umat-umat Nabi dahulu. Seperti puasa, kalau orang dahulu itu maghrib tidak berbuka, maka dia tidak boleh makan sampai besok lagi. Au nusiha dzalikal amal, atau dihapus amalan itu. Kalau dihapus tadi itu menghadap Ka'bah, Baitul Maqdis, nah itu tidak terhapus pahala-pahalanya. Fa innahu innama amila dzalikal amal imanan billah. Yang jadi tekanan di sini garis bawahnya bahwa amalan-amalan yang ditujukan untuk Allah, sekalipun tadi keliru, itu masih masuk ke dalam iman. Nah, wa qasdan li ta'atihi, dan dalam rangka untuk mentaati Allah, lakinnahu ta'awwalu ta'wilan akhta'a fihi, tapi dia mentakwil dengan takwil yang salah. Au akhta'a bila takwil, atau keliru tanpa takwil, tanpa memahami sendiri tapi keliru. Wa khata'uhu ma'fun anhu, maka kesalahan-kesalahannya itu ma'fu dimaafkan. Nah, jadi nilai seseorang itu ternyata dilihat dari hatinya, kondisi hatinya dan niatnya, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dilihat dari niatnya. Ini kita sedang membahas dalil tentang ada orang yang keliru-keliru dalam beramal, salah, tapi ternyata juga sempurna pahalanya. Kenapa? Diselamatkan oleh niatnya. Bahkan niatnya ini menjadi penentu tinggi rendahnya pahala, besar kecilnya pahala. Nah, kata para ulama salaf, berapa banyak amalan besar tapi nilainya kecil di sisi Allah. Dan sebaliknya, ada amalan kecil tapi jadi besar di sisi Allah, tergantung apa? Niatnya, ya. Wa ajrul qasdi,
Wa ajrul qasdi wat tawajjuh ilallah. Dan dalam rangka untuk tujuannya dia mendapat pahala dari tujuannya tadi, dari niatnya. Dan mendapat pahala, saya sudah niat dalam rangka menghadapkan diri kepada Allah. Wa ila ta'ati, dan dalam rangka untuk mentaati Allah, la yudhi'uhullah, maka yang seperti itu Allah tidak menyia-nyiakan. Dan ini kabar gembira bagi kita. Tapi bukan berarti kita malas, artinya saya belum jelas, belum berilmu, malas. Nah, tetap semangat terus belajar, menambah ilmu, karena dengan bertambahnya ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah apa? Keimanan. Walihada qala Allahu 'anil mu'minin, sehingga Allah katakan bagi orang mukmin, Rabbana la tu'akhidna, ya Rabb kami, ini surat Al-Baqarah terakhir ya. Ya Rabb kami, jangan engkau siksa atau jangan engkau hukum kami. In nasina au akhtana, jika kami lupa atau kami salah. Qala Allah ala lisani nabihi, maka Allah menjawab, qad fa'altu, telah aku lakukan. Artinya kesalahan-kesalahan umat Islam, asalkan niatnya masih lurus, itu tidak masalah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits sahih, juga sebutkan dalam hadis sahih, idza ijtahadal hakimu fahakama, kalau seorang hakim itu ijtihad kemudian menghukum, memutuskan hukum, artinya ijtihad dulu, jangan memutuskan dulu baru ijtihad. Tapi kata Rasul, orang hakim ijtihad baru memutuskan. Fa'asaba, kemudian hasil ijtihadnya itu cocok, benar, mencocoki dalil. Falahu ajran, maka dia mendapat pahala. Pahala ijtihad dan pahala cocoknya itu. Wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia ijtihad kemudian salah, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapat satu pahala. Pahala apa itu? Ijtihadnya. Nah, tidak mendapat pahala cocoknya karena enggak cocok. Wa khata'uhu maghfurun lahu, kata Rasul SAW, kesalahannya diampuni. Diampuni ini 3 ya, ditutup kesalahannya oleh Allah. Yang kedua, dihapus catatan kelirunya itu. Yang ketiga, tajawuz. Tajawuz itu tidak diikop, tidak dibalas. Itu makna dari maghfurun. Makanya Nabi mengajarkan agar kita selalu membasahi lidah kita dengan banyak apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Itu maksudnya minta kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita ini ditutup, dihapus dan tidak dibalas. Jadi ini tujuan manusia terbaik itu ini, istighfar, taubat ini kan ya. Manusia terbaik itu manusia yang banyak taubat. Mungkin di antara kita nggak bisa menyamai Rasulullah SAW di dalam banyaknya dan seringnya baca apa? Istighfar. Padahal Rasul SAW itu diampuni dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, itu telah diampuni. Tapi beliau sekali duduk, kata Abu Hurairah, bisa mengucapkan 100 kali astagfirullah atubu ilaik. Nah, maka kita yang enggak ada jaminan diampuni, susah untuk mengucapkan, berat untuk mengucapkan. Nah, butuh selalu minta hidayah kepada Allah untuk bisa mengamalkan. Padahal Rasulullah menyampaikan kalau orang ini selalu istiqomah baca istighfar, maka Allah akan beri taufik orang pada kebaikan-kebaikan.
Wa kadzalika man nawa amalan salihan, demikian juga orang yang berniat beramal saleh, ya. Wa harisa ala fi'lihi, dan dia semangat untuk melakukannya, tapi sudah niat dan semangat untuk melakukannya. Malam hari dia sudah niat, besok pagi aku mau sholat jamaah, dan semangat untuk bisa melaksanakan sholat jamaah. Wa mana'ahu mani'un, hanya saja ada penghalangnya. Mungkin kuncinya hilang, kunci rumahnya ketelesut, gak bisa keluar misalnya. Atau mules, perutnya mules, masuk angin, diare, terjadi penghalang. Nah, min marodin, apakah itu sakit tadi mules, au safarin atau safar, au ajzin. Lihat di sini kata beliau ajzin. Ajzin ini orangnya sudah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa berdiri. Ya, sudah nggak bisa berdiri karena sepuh. Tapi ketika dia masih sehat, masih bisa berjalan, dia biasa ke masjid, biasa jamaah. Sehingga orang itu dicatat ketika biasanya, ketika masih sehatnya, masih kuatnya, biasanya apa? Kebiasaannya bagaimana? Maka ketika ada uzur-uzur yang disebut mani di sini, nah, kutibalahu manawahu min dzalikal amal. Maka dia tetap mendapat pahala sempurna sesuai dengan niatnya. Walaupun dia berbaring, nggak kuat lagi. Tidak kuat lagi untuk ke masjid. Nah, kama sabata dzalika fi sahih Muslim, sebagaimana ini sahih dalam sahih Muslim, min hadits Abi Musa al-Asy'ari marfu'an, hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, man marido, barang siapa sakit, au safara atau safar, kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqiman. Ya, orang sakit atau safar, dia catatan amalannya sama dengan yang sahih dan mukim, artinya tidak safar. Wa yadkhulu fi dzalika man aqadahu al-kibaru an amalihi al-mu'tadu. Termasuk kata beliau orang yang didudukkan oleh tua, ditahan untuk beramal oleh tua. Jadi sepuhnya orang baik, orang soleh, tidak masalah. Masya Allah, ini juga kabar gembira. Dari amalan baiknya yang biasa dia kerjakan. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk jaga apa? Hati, jaga niat. Nah. Faslun, ini masih bab pertama. Faslun al-imanu yazidu wa yanqus. Masuk fasal berikutnya setelah membahas makna iman. Tentang iman, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah. Idza sabata bidilalatil kitab was sunnah ma'nal iman. Artinya idan, ini idan ya, sudah berlalu tentang dalil-dalil makna iman dari kitab dan sunnah, barusan kita lewati. Apa itu makna iman? Wa annahu ismun, bahwa iman itu nama, jami'un yang mencakup li syara'i'il Islam, terhadap syariat Islam. Wa usulil iman, dasar-dasar iman. Wa haqa'iqil ihsan,
Nah, hakikat ihsan maksudnya penerapan kebaikan. Nah, wa tawabi'u dzalika min umuridin, dan yang menyertai dari perkara-perkara agama. Itu masuk iman. Bal huwa ismun, bahkan iman itu nama lidini kullihi. Bahkan iman itu nama seluruh agama. Seluruh nilai agama, ajaran agama itu disebut iman. Ulima annahu yazidu wa yanqus, maka dengan itu diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tergantung apa? Tergantung sejauh mana orang itu mempelajari dan mengamalkannya. Syariat Islam tadi, agama Allah. Nah, wayakwa wayakuf, iman itu juga menguat dan melemah. Ini sifat iman, ya. Wa hadhil mas'alatu la tuqbalil istibah biwajhin minal wujuh. Masalah ini tidak ada kerancuan sama sekali. La syar'an, baik secara syar'an, wala hissan maupun perasaan, wala waqi'an, demikian juga kenyataannya. Iman itu tidak ada kerancuan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, bisa menguat dan melemah. Ini perkara sangat-sangat penting bagi kita. Karena ini menjadi penentu nilai kita ini. Bahwa nilai kita ini kadang semangat, kadang lemah semangatnya, kadang menguat, kadang melemah, berkurang. Wadzalika anna nususal kitab was sunnah sharihatun. Kenapa tidak ada kerancuan bahwa iman itu bertambah berkurang, menguat dan melemah? Karena nas-nas kitab dan sunnah itu sharihatun, sangat jelas dan terang. Fi ziyadatihi wa nuqsanihi, menjelaskan tentang bahwa iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, sangat jelas ini ayatnya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka menambah keimanannya di atas keimanan mereka. Dia orang beriman, tapi bertambah lagi keimanannya. Kemarin sholat subuh, itu keimanan sholat subuh kemarin. 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu semua keimanan. Sekarang kita nambah lagi subuh, tambah lagi ngaji. Ngajinya, sholat subuhnya, itu iman. Bertambah kan? Karena sholat subuh sekarang ini bukan sholat subuh yang kemarin. Juga firmannya dalam surat Al-Muddatsir, wa yazdadul ladzina amanu imana, wa yazdadal ladzina amanu imana. Bertambahlah keimanannya orang-orang yang beriman. Ini tentang apa ini? Surah Muddatsir tentang jumlah malaikat penjaga neraka. Berapa jumlahnya? 12 apa 11? Berapa? Nah, di ayat lain Allah mengatakan alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat, manusia mengatakan kepada sahabat untuk nakut-nakuti atau nguji mentalnya. Innan nasa qad jama'u lakum, manusia telah berkumpul untuk kalian. Kayak ini perang Ahzab ya. Fahsyauhum, maka takutlah pada mereka. Sekutu. Fazadahum imana. Perkara itu malah tidak membuat orang beriman itu takut. Nah,
minder, malah menambah keimanannya orang-orang beriman. Wa qalu, bahkan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah paling baiknya wakil. Wa qala idza ma unzilat suratun, ketika turun suatu surat Al-Quran, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, mana mereka siapa yang mengatakan di antara kalian yang bertambah keimanannya, ammal ladzina amanu fazadathum imana, orang-orang beriman bertambah keimanannya. Wa hum yastabshirun, mereka sangat bergembira. Kenapa? Karena bertambah keimanannya. Semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ketenangan jiwanya. Karena ditambah kebaikan-kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghairuha minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat. Masih banyak lagi. Wa kadzalika ala hissu wal waqi'. Demikian juga secara perasaan dan kenyataan. Yashhadu bidzalika, menunjukkan yang demikian. Min jami'i wujuhil iman, dari seluruh sisi iman. Fa innan nasa fi ulumil iman, nah, bahwa manusia dalam masalah ilmu keimanan, wa fi ma'arifihi, tentang arti-arti iman, wa fi ahlakihi, tentang akhlaknya, wa a'malihi al-zahirati wal batinati, amalan-amalannya juga yang zahir dan yang batin, mutafawatuna, tafawutan aziman. Nah, manusia juga beda-beda, kata. Baik dari sisi mengertinya masalah iman, tergantung tergantung sejauh mana dia mempelajari, memahami secara rinci tentang agama Allah, kemudian dia amalkan. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi kefahaman. Maka tergantung sejauh mana orang itu memahami. Nah, ada yang ngajinya seminggu sekali, ada yang ngajinya 2 minggu sekali, ada yang setiap hari, ada yang seminggu 3 kali, tergantung. Nah, kalau kita lihat orang-orang salaf dulu seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Bukhari, tidak putus. Bahkan tidur itu pun tidak bisa hilang pikiran dari menambah ilmu dan amal. Imam Bukhari semalam kadang sampai berapa kali bangun, gak bisa tidur. Nah, karena berjalannya pikiran-pikiran ilmu. Dan itu sangat barokah, sampai sekarang beliau tetap hidup, tetap disebut. Beda dengan ahlu dunia, nah, tidak ada yang disebut sampai sekarang. Siapa ahlu dunia yang terkenal? Ahlu dunia terkenal ya orang kafir, yaitu Qarun. Ya. Nah, fil kuwati wal kasrati, baik dari sisi kekuatannya dan kebanyakannya, ilmu dan amalnya, ya, beda-beda. Wa wujudil asar, demikian juga pengaruhnya, pengaruh dari iman itu. Wa wujudil mawani, dan wujudnya penghalang-penghalang dan selainnya. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Fal mu'minunal kummal, maka orang mukmin yang paling sempurna, indahum min tafasili ulumil iman wa ma'arifihi wa a'malihi ma la nisbata ilaihi min ulumin umumu katsirati minal mu'minin. Maka yang paling sempurna bagi mereka, orang-orang beriman yang paling sempurna, paling tinggi, yaitu orang yang keimanannya sudah tidak bisa dinisbatkan kepada kebanyakan orang beriman lainnya.
Wa amaluhum wa ahlakum, juga ahlak mereka. Karena tergantung dengan jiwanya ya, dengan hatinya. Bukan dilihat dari sisi amaliyahnya saja. Fa inda katsirin minhum ulumun dha'ifatun mujmalatun. Ada juga di antara orang beriman yang ilmunya itu lemah dan global-global. Wa a'malun qalilatun dha'ifatun. Ada juga yang amalannya itu sedikit. Wa indahum katsirun minhum, dan juga banyak di kalangan mukminin minal mu'aradat wasyubuhat. Ada yang menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi syubhat-syubhat. Wasyahawat, ada yang menghadapi syahwat-syahwat. Ma yudhiful iman, yang semua ini bisa melemahkan iman. Wa yungkisuhu, dan bisa mengurangi iman. Darajatun kasiratun, itu juga bertingkat. Perusak-perusak iman itu juga bertingkat. Walaupun orang kafir misalnya juga sama, orang kafir ya seperti ini, bertingkat-tingkat orang kafir, orang-orang kafir. Bal tajidul mu'minina tafawutuna tafawutan katsiran fi nisfil ilmi. Di kalangan mukminin itu terjadi perbedaan-perbedaan yang berjauhan di dalam masalah ilmu. Alladzi arafuhu min ulumil iman. Nah, yang mereka pelajari tentang makna iman. Juga bukan dilihat dari sering tidaknya ngaji. Kadang sering ngaji tapi nggak paham gitu. Nah, kalau bisa sering ngaji, paham, itu yang terbaik ya. Itu tanda kalau Allah menghendaki orang itu baik. Ahaduhuma, yang pertama, ilmuhu fihi qawiyun. Ada yang ilmunya kuat, gampang paham. Shahihun, ilmunya benar, kuat dan benar. La raiba fihi wala subhata, yang ilmunya itu tidak mengandung keraguan. Wal akhar ilmuhu fihi dhaifun, yang lain ilmunya lemah. Nah, gak paham-paham, susah. Wa indahu mu'aradat katsiratun tad'ufu aidan. Nah, sudah ilmunya gak paham-paham, ngaji gak paham-paham, dia masih bergelimang dengan penentang-penentang iman yang bisa melemahkan iman. Jadi iman ini mutiara yang harus kita benar-benar jadi pusat perhatian kita. Wa kadzalika ahlakul iman, demikian juga ahlak iman. Yatafawatun, bertingkat-tingkat. Tafawutan katsiran. Nah, misalnya dari sisi sifat, al-hilmu was-sabr wal khuluq wa ghairuha, ini juga sifatnya, ini sifat akhlak ya, hilmnya, kesabarannya, akhlaknya itu beda-beda. Wa kadzalika fil ibadi dzahira kasalat, demikian juga ibadah-ibadah zahir seperti salat. Nah, yusalli itnani salatan wahidan. Contohnya ada dua orang salat subuh. Satu salat maksudnya ya satu salat subuh misalnya, atau zuhur dan seterusnya. Wa ahaduhuma yuaddi huququha adh-dhahiratu wal batinatu. Wa ya'budullaha ka'annahu yara. Yang satu dia salat melaksanakan atau menegakkan hak-hak salat, atau yang disebut dengan ruh salat, kehadiran hati, kehusuan. Bisa yang pertama. Secara zahir dia mencocoki contoh dari Nabi. Secara batin dia hadir hatinya, mengikuti bacaan dan amalannya. Dia beribadah kepada Allah, salat ka'annahu yara, seakan-akan melihat Allah.
Ini bisa seperti ini kalau orang itu kenal dengan Allah. Kalau tidak kenal, karena tidak pernah belajar tentang Allah, tidak bisa. Bayangannya nanti lambiar dan ambiar. Bayang-bayang Brahma nanti bagaimana itu. Nah. Fa illam yakun yarahu fa innahu yara. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka Allah itu melihat dia. Wal akhar, sementara yang kedua, orang kedua, yusalliha bidhahirihi, dia salat secara zahir. Nah, wa batinuhu, sementara batinnya masghulun bi ghairiha. Batinnya sibuk dengan selain sholat. Nah, wa kadzalika baqiyatul ibadat, demikian juga seluruh ibadah seperti itu, bertingkat-tingkat. Tapi disimpulkan oleh beliau, walihadza kanal mu'minun salasa maratib. Dari itu orang beriman itu, umat Nabi Muhammad itu, bahkan seluruh manusia ya, orang beriman bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi mulai dari Nabi Adam itu dibagi menjadi 3. Insya Allah akan dibahas pertemuan berikutnya. Nah, pembagian mukminin menjadi 3 golongan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, noda-noda hati. Mudah-mudahan Allah semakin menerangi jalan hidup kita, Allah menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhiratnya kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.